Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja loh, tapi juga harus menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani siswa. Kenapa begitu? Yuk simak penjelasannya. Halo mahasiswaku, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu Desi Sembiring pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan bahas sebuah topik terkait administrasi bidang layanan khusus. So, let's go! Jadi, apa itu administrasi layanan khusus? Yakni memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak langsung yang berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus pada dasarnya dibuat untuk mempermudah pembelajaran dan juga dapat membantu dan memperlancar siswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam layanan khusus sekolah, baik berhubungan siswa yang dibimbing, pembimbing dan organisasi, yakni seperti siswa yang dibimbing seperti pelayanan diberikan kepada seluruh siswa, keputusan akhir di tangan individu dan berangsur-angsur individu membimbing diri sendiri. Berhubungan dengan pembimbing, sesuai kemampuan dan kewajiban masing-masing, punya kesempatan mengembangkan diri, dan tidak menyalahgunakan informasi individu. Yang ketiga, berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Dilakukan secara berkesinambungan, pembagian waktu bimbingan yang teratur, dan kepala sekolah bertanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Misalnya seperti perpustakaan, laboratorium, usaha kesehatan sekolah, kafetaria sekolah, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi. Yang pertama, perpustakaan. Sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Pengelolaannya dilakukan dengan tahapan proses seperti klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, dan pengaturan buku di rak. Laboratorium, suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium seperti lab kimia, fisika, bengkel kerja, lab bahasa, ataupun lab komputer. Unit kesehatan siswa, suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Jadi, anak-anak diajar untuk tahu obat-obat apa saja yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang dialami, dan di sini juga anak-anak diajari untuk menjadi dokter cilik. Di UKS, anak-anak yang sakit dapat berobat dan beristirahat. Kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafe atau kantin sekolah bukan unsur bisnis, tapi lebih ke menyokong kelancaran pembelajaran dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Jadi, secara tidak langsung dapat menunjang proses pembelajaran. Kepala sekolah harus memikirkan dan mengupayakan kehadiran kafetaria ini supaya memiliki sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan agar digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya ada di rumah peribadatan. Asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,
Terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Manfaat adanya layanan khusus asrama ini seperti tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat, apalagi sifatnya kerja kelompok, bisa meringankan kecemasan orang tua, dan juga adanya petugas asrama ataupun bisa mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Koperasi, sarana yang dapat menjual semua kebutuhan-kebutuhan siswa dan guru. Di sini anak-anak dididik untuk bisa berwirausaha. Dalam hal ini sangat berfungsi untuk melatih anak menjadi dewasa dan mandiri, dengan unsur persekutuan sosial, sukarela dan netral untuk menjadi anggota dan mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, sekarang bagaimana peranan kepala sekolah dalam administrasi layanan khusus? Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau tidak. Meskipun demikian, apabila layanan bantuan atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan perbaikan pertumbuhan siswa. Nah, ternyata penting sekali ya menguasai administrasi bidang layanan khusus di sekolah. Sebagai bahan diskusi nanti, coba deh kalian cari tahu bagaimana seorang kepala sekolah melakukan supervisi pada bidang layanan khusus. Dan kenapa?